perlawanan yang begitu masif menjadikan tentara Inggris ngecap Surabaya. Wis, Surabaya ku neraka. Neraka sing nang Jawa, neraka nang Indonesia Surabaya. Itu pengakuannya tentara Inggris. Inferno in Java. Wah. Begitu. Oke. Ya, tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Mas Satrio. Sekarang di samping saya ada Mas, siapa Mas namanya Mas? Zaki. Mas Zaki. Ya, Mas dari komunitas mana Mas? Saya dari komunitas Rodebrug Surabaya dan dari forum diskusi Begandring Surabaya. Oh, jadi Mas Zaki ini juga dari Rodebrug juga, sama dengan Mas Satrio, dan juga dari Gandring Surabaya. Nanti bisa di-add itu. Ada Instagram Mas ya? Saya Instagram nggak punya. Oh, Nggak punya, Instagram cuma duwe. Facebook. Oh, Facebook. Bukan seorang Instagramable. Wah. Sip. Saya takut terkenal. Oh. Gak apa-apa Mas, yang dikenal ilmunya nggak apa-apa. Siap, insyaallah. Oke, Mas Zaki, singkat. Nggih. Kita barusan mengadakan ini ya, Renungan suci. memperingati sebuah perjuangan para pahlawan detik-detik menuju 10 November. Betul. Mas Zaki, singkat, pada tanggal 9 November malam hari ini, dulu situasi Surabaya ini seperti apa? Singkat dari sampean. 9 November 76 tahun yang lalu, kalau jam sekian ini sedang menunggu. Ini jam 9. Sebenarnya saat ini 76 tahun yang lalu Gubernur Suryo sedang berpidato di Radio Surabaya, bekas gedung Nirem di Embong Malang. Masih menyampaikan bahwa masih belum ada keputusan dari pemerintah pusat tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh Surabaya menjawab ultimatum tentara Inggris ini. Jadi Gubernur Suryo menenangkan orang Surabaya, dan yang ada di pikiran dan hati orang-orang Surabaya adalah bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi ultimatum tentara Inggris ini. Situasi Surabaya tegang karena sedang bersiap. Namun situasi itu menjadi lega, bukan karena penolakan. Kelegaan orang Surabaya itu justru kita menerima tantangan Inggris, dilawan. Dibuka pintu, Dibuka pintu, lu jual gua beli lah. Lek jare wong kono, tapi Surabaya yo tak tuku. Nggak Surabaya kok gini. Beliau berpidato jam 11 malam 9 November tahun 45 juga di Radio Surabaya di Embong Malang, yang dikenal dengan Komando Keramat, yang intinya bahwa menerima tantangan dan kita siap berjuang. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu sudah jadi tekadnya arah Surabaya yang disampaikan oleh Gubernur Suryo. Jadi tanggal 9 November itu Gubernur Suryo tepat jam 11 malam menggelorakan pidatonya untuk bersiap dan untuk benar-benar tekad menolak Mas ya. Menolak. Tolak wis. Gitu harus Surabaya. Monggo tak ladeni ngono Mas. Perang wis gitu harus Surabaya. Nah, karena apa? Kita sudah punya senjata. Orang mengatakan kalau perang Surabaya tawuran, ya keliru besar sebenarnya. Nek tawuran kan gelutnya ini ya. Lo iki nggo tembak menggunakan senjata. Wong tawuran kok nggo senjata yo ndak, yo pertempuran itu. Hanya saja karena jumlah kita yang sangat banyak, senjata Jepang yang jatuh di tangan arek-arek Surabaya. Arek Surabaya itu ya BKR, ya Polisi Istimewa, ya Badan Perjuangan. Laras panjangnya senapan Jepang itu 20.000 pucuk. 20.000 pucuk senapan panjang Jepang loh. Belum termasuk punya kenil, belum termasuk rampasan yang lain-lain yang disimpan dan tidak dihitung sebagai senjata Jepang. Pistol tidak dihitung. Penangkis serangan udara itu ada 30 biji yang kita berhasil rebut. Artinya apa?
bahwa yang terjadi adalah pertempuran yang sangat besar yang melibatkan banyak orang. Arek Surabaya dipikir gak sok nembak, ya iso, bukti nih Inggris terdesak 3 hari. Nggak begitu ya? Iya. Nah, Jadi di samping kita sudah siap persenjataan, siap. dan juga semesta bersama kita. Wah, wes. Nah, itu dia. Ya. Mas Aki, Nggih. penutup terakhir, apa harapan dan pesan sampean untuk, kan saya punya banyak teman-teman muda-muda Mas. Nggih. Harapan dari Mas Aki sendiri dan pesan untuk generasi adik-adik kita seperti apa, dan apa pesan? Pesannya seperti yang sudah-sudah, jangan warisi abunya tapi warisi semangatnya. Karena yang terjadi di Surabaya ini adalah palagan nasional. Bukan hanya orang Surabaya yang berjuang, tapi hampir seluruh suku yang ada di Indonesia juga ikut berjuang di Surabaya. Yang harus diingat, pertempuran yang terjadi 21 hari itu memakan korban 16.000 jiwa. Yang artinya bahwa banyak darah yang tertumpah di Surabaya. Kita harus menghormati Hari Pahlawan ini, bersyukur bahwa saat ini kita keadaannya lebih enak, segala sesuatunya sudah siap. Banyak bersyukur, banyak beribadah, kita banyak berdoa, berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadilah orang baik. Untuk adik-adik sekalian, mari kita renungi yang terjadi saat ini menjadi suatu pelajaran terbaik, agar ke depan harapan kita tidak terjadi lagi seperti halnya pertempuran Surabaya. Cukup sekali aja. Cukup sekali, karena ya korban itu luar biasa saya katakan. Jadi alangkah baiknya bahkan nggak setiap tahun, mungkin setiap saat kita habis ibadah, mari kita renungi, kita hikmati bahwasanya, ya seperti aku bilang tadi bersama Mas Satrio, bahwasannya mungkin rumah yang kita tinggali sekarang dulu bercucuran darah para pahlawan. Setuju. Ya, setuju. Jadi cobalah ditelaah lebih dalam lagi betapa ngerinya keadaan saat itu, Mas ya. Betul. Oke, Mas Aki, dulu aku sempat ada celetukan dari siapa yang punya Inferno apa itu, Mas. Sedikit Mas, itu kayaknya menarik. Jadi tentara Inggris datang ke Surabaya itu kan sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka menang Perang Dunia Kedua, terutama yang mereka yang dari Bolofire Divisi 5 itu kan dulu pernah ke Mesir, berhadapan dengan tentara Jerman. Bayangkan, arek Surabaya berhadapan dengan tentara yang pernah berhadapan dengan tentara Jerman di Mesir, Nazi Jerman. Musuhnya loh. Artinya apa? Tentara profesional yang kita hadapi. Namun di Surabaya mereka perlu waktu 21 hari, mulai 10 November sampai 1 Desember baru bisa memukul mundur. Selama rentang 21 hari ini mereka tidak karu-karuan di Surabaya. Saya yakin tidak karu-karuan tentara Inggris, sehingga mereka menyebut bahwa Surabaya itu seperti neraka. Orang berjuang ini tidak habis-habis, tidak habis-habis. Ini di sini kalah, dari sana serbu itu gerut orang ribuan, di sini berjalan lagi, karena ya itu tadi yang saya katakan sebagai palagan nasional. Yang berjuang tidak hanya orang Surabaya, dari mana-mana, hampir seluruh Jawa datang ke Surabaya. Pada saat itu juga masih terjadi beberapa pertempuran di wilayah Surabaya ya, seperti di Ambarawa yang sampai bulan Desember juga masih terjadi pertempuran. Nah, namun semuanya datang ke Surabaya. Memang total kita yang ikut berjuang hampir 120 ribu yang berjuang, 120 ribu orang. Campur yang reguler dari orang-orang TKR 30 ribu. Nah, 30 ribu. Nah, namun tentara Inggris 40 ribu itu kan punya pesawat terbang. Hampir 20 pesawat terbang, hampir 2 skuadron dilibatkan dalam pertempuran Surabaya. Belum lagi tanknya, belum lagi artileri, belum lagi kapal-kapal perang yang ada di Tanjung Perak ikut ngebom. Sedangkan kita tidak punya pesawat, kita tidak punya tank ada, tank kecil dari Jepang. Hanya saja mereka tidak sepadan dengan tank besar Sherman punya Inggris.
perlawanan yang begitu masif menjadikan tentara Inggris ngecap Surabaya. Wes Surabaya itu neraka sing nang Jawa, neraka nang Indonesia Surabaya. Itu pengakuannya tentara Inggris. Inferno in Java. Wah, Begitu. Oke. jadi intinya kita semua yang generasi ya, kita perkuat persatuan, ojo gampang dipecah. Betul. Ya, Ojo gampang itu. diolah-tarik. Kita sama-sama menjaga bahwasannya kita ini kalau kita menelaah lebih dalam, asing ini masih tetap berusaha untuk memecah belah kita sebenarnya dari skala lini lah kalau kita bisa ini. Oke Mas Aki, Siap. begitu aja. Mungkin next harus terus teman-teman sih pengen ikut, monggo bisa Facebooknya apa Mas? Ahmad Zaki Yamani. Ahmad Zaki Yamani. Ahmad Zaki Yamani. Ahmad Zaki Yamani. Ya. Bisa sharing-sharing ke Mas Zaki dan semoga kegiatan ini terus tetap kita lanjutkan karena nggak selamanya Mas Zaki juga ini sampai juga besok Harus ada generasi. Wah, iya tetap. Ya kan? Harus itu. Oke Mas, Siap. Suwun. Siap. Oh gini. Siap, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.